Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memuncak setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran dampak global. Situasi tersebut hanya mematik spekulasi publik tentang kemungkinan perang besar, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, gangguan rantai pasok global bisa kian menekan inflasi yang dipengaruhi tidak hanya harga energi, melainkan juga bahan baku industri dalam negeri yang sebagian besar impor. Untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Ibu Telisa Aulia Valianti, Guru Besar FEB Universitas Indonesia. Selamat pagi Ibu Telisa. Ya, selamat pagi. Saya sedikit mungkin mengevaluasi Bu, sebelumnya Badan Pusat Statistik BPS melaporkan indeks harga konsumen IHK di Februari 2026 ini melonjak ya Bu. Kenaikan terutama dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah bahan pangan menjelang bulan Ramadan, dan bagaimana Ibu melihat prediksi Maret karena ini sebentar lagi ada Idul Fitri, kemudian juga ada tensi politik di Timur Tengah. Sepertinya memang harapan untuk inflasi terkendali kecil sepertinya. Bagaimana Ibu mengelaborasi ini Bu? Ya, jadi perlu kita ketahui kemarin itu cukup tinggi selain karena pangan, tapi utamanya karena ada baseline effect tarif yang rendah. Tarif listrik kan di Januari Februari itu kemarin tahun lalu didiskon, hari ini tidak didiskon Hmm, sehingga menyebabkan low base effect. Jadi yang tadinya harganya itu apa deflasi, terus jadi inflasinya tuh akan tinggi gitu. ya, Jadi yang paling tinggi itu di administer price akibat tarif tadi, tarif listrik. Nah, hmm, sebenarnya kalau dari pangannya sendiri betul ada kenaikan di Ramadan kan memang seasonality pasti ada kenaikan karena sejumlah ini ya cabai, ayam ras, telur dan lain sebagainya. Nah, itu memang akan naik. Nah, cuma memang jadi 4,76 year on year itu sebetulnya karena ada low base effect gitu. oke. Nah, tapi memang kalau kita mengeluarkan efek dari tarifnya, memang sebetulnya inflasi kita tuh memang sudah di atas 3%-an. Jadi artinya di Maret pun kemungkinannya akan di atas 3% karena efek dari adanya hari raya ya tentunya akan mempengaruhi dan juga masih tingginya sejumlah harga komoditas dan BBM ini kan naik administer price BBM per 1 Maret kan harga BBM sudah dinaikkan oleh Pertamina. Nah, itu pasti memberikan kontribusi juga nanti kepada inflasi Maret. Jadi prediksi kami ya akan di atas 3% juga inflasi di Maret seperti itu. Tetapi mungkin tidak 4,76 karena 4,76 itu ada low base effect itu tadi gitu. Mhm. Perkiraannya bisa di rentang 3 sampai 3,5% year on year untuk di bulan Maret efek dari minyak itu kan nggak langsung ya Iya. bertahap. Nah, ini mungkin kan pemerintah masih punya stok nih di Maret dan masih pakai kontrak lama gitu. Nah, nanti kontrak baru mungkin baru akan mulai terasa di April seperti itu. Mhm. Dengan kontrak lama yang masih tadi dikatakan bahkan Balil mengatakan cadangan minyak kita masih ada 20 hari ya Bu ya. Berarti asumsinya harga minyak dunia melonjak sampai $80 per barrel tidak selalu signifikan dalam waktu dekat merubah postur anggaran dan juga menyebabkan inflasi cukup tinggi selain tadi dari pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Tapi yang menarik Bu, IMF mengatakan bahwasanya setiap kenaikan 10% harga minyak global dapat mendorong inflasi domestik sekitar 0,4 poin persentase pada awal dampaknya. Bagaimana Ibu melihat karena memang ada yang mengatakan peperangan ataupun eskalasi ini tidak mungkin selesai dalam waktu dekat sehingga butuh waktu lama dan harga minyak juga akan terus terkoreksi mengikuti dengan eskalasi politik. Bagaimana Ibu melihat ini? Ya, ini juga tergantung mitigasi kebijakan yang dilakukan. Jadi sejauh mana pemerintah kan ini akan berdampak pada satu subsidi BBM-nya Mhm. dan yang kedua akan berdampak bagaimana mitigasi pemerintah kepada diversifikasi impor. Jadi kan kita disampaikan kan akan mencari diversifikasi impor yang Ya. tidak melalui Selat Hormuz karena kan tidak semua lewat Selat Hormuz. Nah, jadi bagaimana diversifikasi yang kita lakukan itu juga akan menentukan gitu sejauh mana pass through effect dari kenaikan harga minyak global ini kepada inflasi kita gitu. Nah, terus kemudian yang pertama sejauh mana pemerintah akan mem-pass through ini kepada konsumen gitu ya. Jadi seberapa itu akan direalokasi ke subsidi energinya dan seberapa akan langsung di-pass through ke konsumen. Jadi tergantung nih keputusan dari pemerintah. Kalau misalkan lebih banyak di-pass through ke konsumen ya dampak inflasinya akan lebih tinggi. Tapi kalau sebagian diserap melalui realokasi anggaran untuk subsidi energi, ya efek ke inflasinya akan lebih bisa teredam gitu. Dan yang ketiga, bagaimana pemerintah mengelola ekspektasi inflasi dari masyarakat itu sendiri. Bahwa sebenarnya ekspektasi inflasi itu kan bagaimana masyarakat merespon ya misalkan dengan panic buying, dengan membeli atau menimbun atau menyetok BBM dan lain sebagainya. Nah itu harus memanage ekspektasi inflasi dari spekulatif
yang mungkin terjadi gitu, panic buying dan lain sebagainya. Nah, itu harus di-manage gitu. Nanti semakin itu tidak terkendali, efek ke inflasinya akan semakin tinggi. Tadi kan kenaikan 10 US dollar itu bisa 0,4 persen point kepada inflasi gitu kan. Itu ceteris paribus loh dengan kurs loh. Kita harus lihat juga kalau ada dampak kurs, karena kurs sekarang udah mulai melemah Iya, juga. Karena kan kita lagi ada capital outflow nih, karena investor ada kekhawatiran, maka biasanya kan dalam kondisi seperti ini ada capital outflow. Nah, capital outflow itu bisa menekan rupiah. Nah, ini bisa jadi double hits buat kita, rupiah yang melemah dengan inflasi. Jadi bisa lebih tinggi dari 0,4 persen poin kalau rupiahnya juga melemah. Nah, jadi yang keempat itu juga tergantung mitigasi dari pass through exchange rate ke inflasi kita dan bagaimana kita menjaga stabilitas dari rupiah. Nah, makanya kita harus jaga juga nih. Jadi kita udah dua sisi ini. Dari sisi nilai tukar rupiah sama dari sisi supply chain harga minyak. mhm Kita double hit. mhm. Nah, makanya kombinasi kebijakannya itu antara fiskal sama moneter ini harus betul-betul diperkuat untuk menjaga kepercayaan pasar, terutama karena kan belakangan ini ada capital outflow karena isu di pasar keuangan kita kan yang akan di-downgrade dan sebagainya. Jadi ini benar-benar udah suatu warning untuk kita agar kita bisa bangkit lebih baik lagi untuk segera menjawab berbagai tantangan, karena ini tantangannya cukup besar ya gitu. Jadi kan kita nggak ingin daya beli masyarakat tuh mengalami penurunan, di tengah kita justru ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ingin lebih baik lagi gitu loh. Ini tantangan ini harus kita mitigasi dengan cepat dengan koordinasi antara moneter fiskal. Di moneternya itu menjaga stabilitas rupiah itu dan menjaga kepercayaan pasar terhadap sektor keuangan kita. Itu tetap harus dijaga. Nah, di sisi supply-nya menjaga agar supply juga tidak terganggu ya. Supply ini dua macam nih, supply dari luar negeri ke kita sama supply di domestik sendiri gitu. Ini kan mau lebaran biasanya banyak yang libur juga logistik gitu kan. Nah, itu kita harus memastikan logistik itu juga tetap lancar apalagi di tengah masyarakat mau mudik ya. Jadi dan takutnya nanti efeknya ke kepanikan itu. Jadi harus memang benar tadi kita harus menjaga agar masyarakat itu tidak melakukan panic buying atau penimbunan atau hal-hal yang negatif. Bahwa tadi kita harus ditenangkan bahwa ini kita sebenarnya supply itu dalam keadaan yang aman gitu agar tidak terjadi disrupsi rantai pasok di domestik juga dan menimbulkan ekspektasi dan panic buying yang itu nanti akan merugikan kita gitu. Iya, Bu Teresa tadi Ibu sepertinya sudah menyebutkan bahwasanya memang perlu ada kebijakan yang bersinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Nah, sejauh ini bagaimana Ibu melihat pemerintah bisa menyiapkan alert warning systemnya, kemudian juga bersinergi terkait dengan dua kebijakan ini untuk mengantisipasi kondisi ekonomi global yang pasti banyak sekali terpengaruh oleh eskalasi politik ini, Bu? Ya betul. Jadi nanti di sisi moneter itu bagaimana menjaga stabilitas rupiah, kan BI punya berbagai instrumen ya untuk menjaga stabilitas rupiah itu. Jadi, stabilitas rupiah itu betul-betul harus diutamakan dan kita harapannya juga isu di pasar keuangan kemarin itu juga segera dibereskan ya dan independensi BI dan lain sebagainya itu juga harus tetap terjaga sehingga BI tetap bisa fokus untuk menjaga stabilitas rupiah ini. Nah, nanti kalau rupiahnya sudah stabil itu akan sangat membantu kepada APBN kita karena kalau misalkan rupiah ikut melemah, APBN ini tekanannya double hits tadi kan, Mhm. kalau nggak kalau rupiahnya tidak distabilkan, dan yields itu tidak dijaga, karena yields itu kan dari sektor keuangan risk premium. Ya. Nah, kalau independensi kepada sektor keuangan tidak terjaga, nanti yields kita bisa naik, beban bunga utang kita naik. Nah, kalau beban bunga utang kita naik, APBN makin tertekan, triple hits lagi. Dari bunga juga, dari yields, dari rupiah, sama dari minyak gitu loh. Nah, padahal APBN ini kan penting. Nah, kemudian di sisi fiskalnya sendiri, agar tidak memberikan tekanan yang tinggi pada sisi moneter, karena gini, biasanya kalau fiskalnya tetap defisit, akhirnya yang terjadi bunga akan cenderung naik. Ini akan memberikan tekanan kepada BI untuk menaikkan BI rate gitu. Nah, makanya di sisi fiskalnya juga harus ada upaya-upaya misalkan meningkatkan tax ratio untuk pajak kita, maksudnya penerimaan pajak ini ya yang kebocoran-kebocoran harus diminimalkan gitu kan. Jadi tax ratio kita jaga, terus defisit juga kita jaga. Nah, di sisi defisit ini harus benar-benar dijaga juga agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dari investor keuangan juga. Nah, dari defisit fiskal ini kan berarti pemerintah harus melihat lagi program-program prioritas, mau nggak mau program yang menghabiskan anggaran yang sangat besar, yang sangat jumbo, itu perlu lebih diefisienkan lagi. Maksudnya gini, tidak mengurangi kepertumbuhan ekonomi dan tetap dalam program prioritas itu tetap dijalankan, tapi tadi misalkan kayak ada satu program yang menghabiskan 70T katanya, tapi ternyata realisasinya cuma 50. Nah, belajar dari yang lalu berarti kan sebetulnya nggak semuanya realisir. Nah, mungkin kita bisa hemat lagi nih mana yang misalkan besar sekali anggarannya, nah itu mungkin bisa Mhm. direalokasi untuk subsidi energi misalkan sebagian, tapi nggak semuanya. Maksudnya program tetap berjalan, tapi kan
nggak semuanya terserap gitu loh. Jadi mau nggak mau harus lihat lagi postur anggaran kita tuh untuk ke sektor-sektor apa nih. Nah, kita fokuskan di sektor-sektor yang sedang jadi utama sekarang, yaitu Mhm, ketahanan energi dan pangan. Ini mhm, kan harus kita jaga karena di tengah geopolitik yang uncertain, kita harus betul-betul menjaga ketahanan pangan dan energi kita, seperti itu. Nah, mhm. terus udah gitu, misalkan tadi, diskon-diskon ya, ada, operasi pasar itu harus makin banyak ditingkatkan lagi. Di luar itu ya bagaimana peran Pemda juga, misalkan melalui APBD-nya operasi pasar nih masyarakat untuk pangan murah, itu harus dijaga tadi untuk menjaga inflasi tadi agar daya beli masyarakat itu tidak, tergerus seperti itu. Jadi, nanti alokasi dari anggaran ini harus betul-betul untuk menjaga kepada stabilitas dari inflasi juga, gitu. Jadi itu bisa dibantu misalkan, di daerah-daerah nih bisa program, mensubsidi angkutan. Terus angkutan atau logistik, logistik kan tadi penting banget nih Iya. untuk menjaga di dalam kondisi sekarang. Nah, ada subsidi kepada angkutan logistik misalkan, agar itu tidak langsung melonjak menjadi kenaikan harga yang bisa menggerus daya beli masyarakat tadi atau mengganggu industri manufaktur kita yang sedang berkembang, seperti itu. Mhm. Dengan kondisi eskalasi politik yang masih uncertainty seperti ini dan kemungkinan harga minyak akan terus meroket, bahkan bisa jadi di atas $80 per barrel, sementara di APBN kita menerapkan $70, berarti butuh adanya adjustment ya Bu ya kalau kita melihat dari postur APBN sendiri. Dan yang saya tahu setiap kenaikan $1 per ICP ini memberikan tambahan buat negara kita sekitar 10,3 triliun belanjanya. Berarti asumsinya perlu ada relokasi tadi, adjustment yang baru. Lalu bagaimana Ibu melihat tadi ada beberapa program-program pemerintah seperti harus kembali ditata ulang, diprioritaskan. Langkah seperti apa Bu yang paling taktis dengan kondisi minyak yang pasti akan berkontribusi besar terhadap inflasi? Iya. Jadi yang pertama tuh mengamankan, ekspektasi dari para pelaku ya. Artinya kita harus mengembalikan kepercayaan dan optimisme. Langkah nomor satu quick win jangka pendeknya itu adalah kita harus ada suatu, komunikasi kebijakan kepada masyarakat bahwa kita ini lagi dalam kondisi apa. Karena sekarang di masyarakat tuh beredar berbagai macam Mhm. spekulasi. Nah, ini yang harus segera langkah pemerintah kita ini adalah bagaimana memberikan ketenangan untuk masyarakat. Itu nomor satu, very very strategic. Ya, sebelum yang lain-lain ya, bagaimana komunikasi kebijakan ke masyarakat, ini apa, what's going on, kemudian apa yang harus kita siapkan, dan lain sebagainya. Karena sekarang semua negara ini udah menyiapkan nih guidance-guidance kalau begini-begini, karena kita tidak pernah tahu sekarang itu, ya kita kan sempat takutnya terseret ya di tengah kondisi meskipun kita negara non-blok saat ini. Namun kan beberapa kejadian kemarin juga menunjukkan bahwa kita tidak pernah tahu seperti apa gitu. Dan meskipun kita tidak terdampak langsung dalam peperangan ataupun konflik, namun kita akan terseret impact-nya gitu. Nah, ini harus kita siapkan. Jadi komunikasi kebijakan what's going on kepada masyarakat, apa yang harus disiapkan dan itu. Nah, terus kemudian yang kedua, memastikan ketersediaan stok tadi ya dari energi maupun pangan itu betul-betul harus betul-betul dipastikan. Jadi at all cost kita harus menjaga ketahanan pangan dan energi. Nah, baru yang ketiga di sisi tadi policy-policy dari suku bunga, moneternya, dan kemudian stabilisasi rupiah. Kemudian dari sisi fiskal kan harus menjaga itu tadi ya, bagaimana agar fiskal kita ini tetap bisa sehat juga di tengah kondisi sekarang ya, karena ini ada ancaman defisit melebar. Jadi mau nggak mau prioritisasi program tadi itu harus betul-betul kita prioritaskan untuk yang mana. Nah, kita menjaga sekarang APBN itu juga untuk stabilitas juga, kestabilitas harga. Jadi APBN digunakan selain untuk program prioritas juga untuk menjaga dari stabilitas harga itu sendiri. Dan yang ketiga, memperkuat TPI dan TPID, tim pengendali inflasi. Tim pengendali inflasi daerah itu diperkuat untuk terus memantau bagaimana stabilitas dari harga ini sendiri. Dan yang keempat, menjaga daya beli dan lapangan kerja di masyarakat itu juga dalam jangka menengahnya tetap penting. Jadi bagaimana kita bicara dengan para pelaku usaha, apa sih yang masih bisa kita optimalkan dalam kondisi ketidakpastian ini? Karena kan sebetulnya harga komoditas itu juga naik ya, beberapa ekspor komoditas kita juga mungkin akan mengalami ada kenaikan. Mungkin kalau minyak naik, CPO naik, batu bara Mhm. bisa naik juga. Sebetulnya ada windfall. Nah, windfall ini harus kita manfaatkan. Nah, meskipun kalau di sisi migas kita kan net importer, tapi yang lain-lain CPO dan batu bara yang menjadi kita net eksporter itu kemungkinan naik. Nah, momentum ini harus dimanfaatkan agar dana-dana windfall ini bisa kita manfaatkan. Dan kemudian mempercepat program-program yang menyerap lapangan kerja itu juga harus tetap untuk menjaga income masyarakat itu sendiri. Dan kemudian himbauan kepada masyarakat tadi ya untuk lebih secara ekonominya tuh lebih apa ya, lebih berbijak lagi dalam mengelola keuangan di sektor rumah tangga misalkan. Karena ini kondisinya itu kan
sedang seperti ini ya. Jadi masyarakat juga harus menjaga ketahanan keuangannya. Nah, untuk korporasi juga harus menjaga kesehatan keuangannya di tengah kondisi sekarang gitu. Jadi tapi itu tadi harus ada kesadaran dulu, sense of crisis, dan kita harus menyelamatkan sektor keuangan dulu nih, karena yang paling rentan terhadap guncangan-guncangan ini adalah sektor keuangan, karena sektor keuangan tuh yang paling sensitif gitu loh. Seperti kemarin kan saham udah agak turun, rupiah melemah. Nah, itu yang harus kita jaga gitu, agar tidak terus makin melemah gitu. Kepercayaan sektor keuangannya nih kayak PR-PR kita kemarin yang saham, PR-PR kita yang kepemimpinan dan independensi gitu kan di sektor keuangan. Nah, itu harus tetap dijaga seperti itu. Jadi itu semua sinerginya seperti itu, dan di sektorialnya menjaga agar tidak terjadi penimbunan-penimbunan atau spekulasi ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Nah, makanya Satgas Saber gitu-gitu untuk pemantauan harga pangan itu juga perlu terus untuk dijaga seperti itu, dan menjaga administer price nih, harga gas kan naik ya, misalkan LPG seperti apa, dan diversifikasi in the long run sih, kita mau nggak mau harus diversifikasi energi terbarukan, karena minyak ini kan sangat sensitif terhadap geopolitik. Nah, kita tapi kan punya renewable energy, kita punya geothermal, pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, kita punya macam-macam ya, PV rooftop dan lain sebagainya, solar panel, listrik gitu, electric vehicle. Nah, itu mungkin harus terus digenjot, makin dipercepat. Karena ya itu tadi, kita kalau migas terus ya nanti APBN kita akan terus terganggu, dan kita ketergantungan pada migas ini masih terus tinggi. Jadi renewable energy itu memang harus terus dikembangkan gitu, karena kita tuh sebetulnya kaya akan renewable energy seperti itu, untuk mengurangi ketergantungan energi kita dari impor. Baik, Ibu Talisa begitu sangat komprehensif pemaparan dan informasi buat kami sangat insightful sekali Bu. Terima kasih dan salam sehat selalu Ibu untuk perbincangan yang pagi hari ini Bu. Ya, terima kasih.